Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari kita sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali boleh merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, bersabdalah, ajarlah kami, karena kami mau menjadi murid-murid-Mu yang bukan hanya mendengar akan firman Tuhan, merenungkannya, tapi juga melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 maksudnya, 27 sampai 34. Matius 9 ayat 27 sampai 34. Namun kita hanya memfokuskan kepada ayat yang ke-28 dan kemudian ayat yang ke-33 saja. Ya, dari Matius 9 ayat 28 dan yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ayat yang ke-33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Matius 9 ayat yang ke-27 sampai 34 yang jadi bacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Yesus selalu siap menolong siapapun dan tidak pernah mencari pujian bagi dirinya sendiri. Dari kedua perikop singkat ini saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, yaitu memohon kepada Yesus, maka akan jadi menurut iman kita. Saudara, apa yang paling dibutuhkan oleh dua orang buta dan seorang bisu yang kerasukan setan? Tentu saja agar mereka dipulihkan dari semua yang sedang mereka alami saat itu. Tetapi kemana atau kepada siapa mereka harus berharap? Tentu saja sekali lagi kepada Yesus saja saudara. Meskipun secara fisik mereka itu tidak sempurna, tetapi itu tidak menghalangi iman mereka untuk pergi mencari pertolongan dan pemulihan dari Tuhan Yesus. Saudara, apa yang jadi pergumulan kita saat ini? Mungkin kita merasa sudah tidak berdaya. Tetapi apapun itu saudara, jangan biarkan semua itu menghalangi kita untuk memohon serta percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita kembali. Dan yang kedua saudara, sekedar melihat apalagi memfitnah tidak akan membawa siapapun mengalami mukjizat Tuhan. Nah, saudara, kalau kita bisa pahami, jika ada dikatakan bahwa ada orang-orang di sekitar dua orang buta tadi dan seorang bisu yang kerasukan yang berperan untuk membantu mereka memberitahu keberadaan Yesus dan juga menjadi juru bicaranya. Belum lagi ada orang banyak yang juga mendengar dan melihat serta menyaksikan dan mengagumi mukjizat yang dialami oleh dua orang buta dan seorang bisu tadi. Namun ironisnya saudara, jika kita cermati bahwa tidak ada satupun dari orang banyak itu yang kemudian bertobat dan sungguh percaya kepada Yesus. Sehingga ya termasuk orang Farisi tadi saudara yang bukan hanya tidak mau bertobat tetapi juga memfitnah Yesus. Nah karena itu jangan berharap bahwa orang banyak itu saudara akan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak sudah perbuatan ajaib yang kita boleh dengar, bahkan kita lihat secara langsung dalam hidup kita. Lalu pernahkah kita juga sendiri mengalami perbuatan ajaib Tuhan itu? Jika belum, saudara, mari saudara jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar melihat dan mengagumi,
Tetapi biarlah kita juga sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus juga sanggup mengerjakan mujizat-mujizat itu di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua berkat rohani yang boleh kami nikmati dalam firman Tuhan yang kami renungkan bersama pagi ini. Mari ya Tuhan, tolong kami untuk bisa pegang teguh firman-Mu ini dan imani itu, sehingga kami juga boleh hidupi itu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Berkati dalam semua aktivitas yang kami mau kerjakan hari ini, dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga, studi, pendidikan, dan semua yang kami lakukan ya Tuhan. Supaya biarlah kami boleh berjalan di dalam pimpinan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon semua ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.